seminggu ini aku lakukan ritual setiap jam 12 malam gitu. Jadi ini aku gonta-ganti majikan, ini selalu aku bawa, isinya apa? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Nah teman-teman, ini tuh aku sedang memulai aktivitas ya, karena majikan aku sudah pergi semua. Aku tuh ditinggal selama 1 mingguan, mereka ke luar negeri, jadi aku di rumah sendirian aja. Jadi mumpung gak ada orang, aku bersih-bersih rumah nih teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin malam itu aku pulang liburan itu ya, aku kan ke pasar dulu. Nah di tengah jalan aku tuh dihentikan sama sepasang suami istri kayaknya ya, bawa anak, satunya di troli, satunya tuh digandeng. Nah mereka tuh bilang, sister katanya, kita pengungsi dari Palestina katanya, kita minta sedekah, anak kami belum makan katanya gitu. Itu aku hampir aja terbawa itu ya, karena mendengar mereka dari Palestina gitu belum makan. Terus aku mikir lagi, di sini kan begitu banyak TKW, masa dari pagi sampai malam gak ada satupun yang ngasih mereka gitu ya. Terus aku mikir lagi, setauku kalau pengungsi dari Palestina itu ya, mereka tuh ngungsinya tuh di daerah Arab, terus Maroko, Lebanon gitu ya. Emang ada pengungsi dari Hong Kong, maksudnya pengungsi ke Hong Kong gitu ya. Terus aku di situ, udahlah kalau mau sedekah yang pasti-pasti aja, karena mereka tuh dilihat dari trolinya, terus mereka masih muda, pasangan muda. Pertamanya tuh suaminya dulu yang nyapa, sister kayaknya. Terus aku berhenti, ada apa, kirain orang mau nanya jalan gitu ya. Nah ternyata mereka tuh minta sumbangan. Jadi ya aku nggak kasih, karena aku tuh nggak mau ya, walaupun sumbangan itu Allah yang ngasih pahalanya, tapi kan ya yang jelas-jelas aja lah, masih banyak orang yang lebih pantas untuk aku kasih sedekah gitu ya. Jadi banyak sekali yang mengatasnamakan Palestina, dilihatnya aku pakai kerudung, oh berarti orang Islam, pasti kalau membawa-bawa nama Palestina terus bakalan kasihan gitu. Tapi aku ya nggak tahu juga sih, mungkin memang mereka beneran dari Palestina ya. Nah menurut teman-teman gimana nih, mereka beneran pengungsi dari Palestina atau bukan ya? Ya aku walaupun nggak ada majikan ya kerja seperti biasa ya teman-teman. Nggak yang dikerjainnya kerja, nggak ada yang dikerjainnya, enggak. Karena emang udah biasa ditinggal juga sih, jadi ya ada nggak ada tuh sama aja. Nah itu suara mesin cuci udah selesai, aku tadi nyuci spray, mumpung orangnya nggak ada, spray selimut aku cuciin semua. Ini AC juga nggak begitu kotor sih, orangnya jarang di rumah, jarang dinyalain AC juga. Ini menu makan siang aku, mie sama dumpling ya. Aku duduknya di balkon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan teman-teman. Jadi ini tuh makan siang. Tadi pagi aku sarapan kue talam 2 potong. Jam berapa ya tadi sarapan? Udah siang sih, jam 10-an. Majikanku belum pulang. Mungkin malam ini atau besok mungkin. Nggak ngomong kapan pulangnya, cuman ngomong aku pergi seminggu gitu. Perginya Senin, berarti kalau seminggu ya berarti pulangnya Minggu mungkin ya. Oh ya teman-teman, aku mau mengabarkan kabar duka ya. Ada salah satu teman kita, pahlawan devisa, meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya tuh di rumah sakit ya teman-teman. Aku minum dulu.
Itulah pengorbanan terbesar kami para pahlawan devisa ya. Kita dari rumah niatnya memperbaiki masa depan demi anak-anak supaya bisa sekolah, supaya bisa merasakan hidup yang lebih baik. Namun yang namanya sakit itu kita tidak bisa menolaknya ya. Walaupun kita sudah misalnya cara hidup sehat, olahraga, makan teratur, tidur teratur ya, kerjaan nggak terlalu berat gitu, istirahat cukup. Yang namanya sakit itu nggak ada yang tahu ya, nggak bisa ditolak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih diberi kesehatan, yang masih bisa kerja gitu ya, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya ya teman-teman. Jangan mumpung lagi di luar negeri terus kita tidak memikirkan masa depan anak-anak kita, lupa tujuan awal gitu ya, terlena dengan kenikmatan di Hong Kong, ikut yang enggak-enggak, terbawa pergaulan. Ya aku di sini nggak bisa menyebutkan secara spesifikasi ya. Semoga teman-teman kita yang belum sadar itu segera sadar gitu ya, memanfaatkan waktu di Hong Kong untuk kerja sebaik-baiknya dan ingat tujuan kita awal ke sini gitu ya. Aku juga masih belum benar ya teman-teman, masih belajar menjadi lebih baik lagi gitu. Jangan sampai perbuatan kita itu mencoreng nama baik Indonesia gitu ya. Terus nanti anak cucu kita malu melihat kelakuan kita di sosmed gitu ya. Nah ini suasana sore hari cantik sekali teman-teman. Aku di sini betah banget duduk di balkon ini. Ini tuh kalau udah jam 6 pemandangannya seperti ini setiap hari ya teman-teman. Masya Allah indah banget menurut aku ya. Lihat. Setiap hari yang ku nikmati pemandangan seperti ini teman-teman. Masya Allah indah banget ya. Aku kesini tuh ngambil jemuran tuh. Ngambil jemuran. Tapi kok kayaknya kalau nggak diabadikan tuh sayang banget gitu. Segitu indahnya ciptaan Allah. Masya Allah. Indah banget sumpah. Nah ini jendela, ini kamar majikan aku. Lihat. Masya Allah. Aku tuh benar-benar merasakan kebesaran Tuhan gitu ya, yang menciptakan segini indahnya gitu ya. Lihat pelukis mana yang bisa menciptakan keindahan sebegini sempurnanya. Nah, kalau di sini tuh Tsim Sha Tsui ya teman-teman. Di sini tuh Tsim Sha Tsui dan ini tuh balkonnya tetangga ya. Balkon tetangga. Kalau ini jendela ruang tamu. Nah, kalau balkonnya aku begini penampakannya. Ada kursi 4 biji, ini nggak pernah ditungguin. Nah ini jendela sama pintu ya, jendela plus merangkap pintu. Ya guys, jadi aku tuh habis mandi, ini rambutku masih basah ya. Sekarang jam setengah, kelihatan nggak guys? Jam setengah 1 ya. Jadi aku tuh setiap jam 12 itu bangun, kadang-kadang sih belum tidur sih ya, terus mandi, cuci rambut, dibasahin gitu, karena ada yang bilang mandi jam 12 malam itu bisa menyembuhkan asam urat gitu. Awalnya aku juga nggak percaya ya, cuman yang nyuruh aku tuh bukan 1-2 orang gitu, jadi lama-lama aku berpikir mungkin iya gitu ya. Terus jadi ya aku coba deh gitu, cuman mandi kan, jadi udah berapa hari ya, belum lama sih ya, pokoknya seminggu ini aku lakukan ritual setiap jam 12 malam gitu. Jadi aku bangun, mandi, cuci rambut, terus sekalian sholat kayak gitu. Jadi aku tuh mempunyai asam urat udah lumayan lama ya teman-teman. Dan udah banyak juga obat-obatan yang aku konsumsi dari segala jenis gitu ya. Ada ini tuh NSTM. Ini tuh jadi dicampurkan berapa tetes ke air gitu, 3 tetes, airnya 1 gelas gitu setiap hari aku minum ini. Ini kecil begini, harganya tuh hampir lupa inget sih ya, kayaknya sih kalau nggak salah 370 atau 380 segini, sekecil gini. Lihat ini jempol aku segini teman-teman. Dan lihat obat-obatan ini aku gonta-ganti majikan, ini selalu aku bawa, isinya apa? Obat-obatan.
Ada yang dari salep, ada yang kapsul, ada yang pil, kayak gitu teman-teman. Selalu aku bawa kemana-mana. Ada yang obat bubuk juga. Pokoknya dari segala itulah, mana-mana tuh bawa obat. Ya ada obat cacing juga sih. Obat cacing Indonesia punya. Terus ya obat khas Indonesia ini, obat batuk. Ya buat jaga-jaga aja gitu. Terus belum lama aku juga pesen ini tuh apa namanya, udah aku keringin gitu, bertawali, udah aku keringin, udah aku jemur, katanya buat asam urat ya. Ya tapi selama ini sih belum kerasa yang gimana-gimana gitu, mungkin karena akunya masih tetap kerja ya, padahal bisa dibilang kerjaan aku tuh cukup ringan ya teman-teman. Jadi berasanya itu di telapak kaki yang paling kerasa banget sih, telapak kaki yang tekungnya itu loh, sakit banget, apalagi kalau dibawa jalan ke pasar, misal jalan lama tuh ya, jadi kerasanya tuh kayak telapak kaki tuh kayak ada luka di bawah jalan gitu, sakit banget teman-teman. Ya karena ingin sembuh, jadi aku tuh setiap jam 12 malam bangun, mandi, terus ya sekalian sholat gitu. Nah sekarang ini mau tidur lagi. Nah di sini juga ini tuh isinya ya obat, tapi nggak semuanya, tapi yang rutin aku minum setiap hari tuh ini tuh beli di apotek. Nah ini udah mau habis, yang warna biru sama warna coklat. Nah kalau makan ini tuh rada enakan gitu, kakinya tuh lemes, nggak kaku lagi gitu. Kalau ini tuh kalau orang Hongkong bilangnya citung yok gitu ya, buat itulah, buat pegel-pegel gitu kalau aku sih ya, buat ngerges-ngerges kayak gitu. Pokoknya kalau minum 3 biji ini ya, kalau aku mau libur dan pulang libur ini harus diminum. Jadi aku sebenarnya hobinya hiking, tapi karena kendala di kaki jadinya aku kurangin. Kalau dulu hampir libur aku tuh naik gunung, nyebrang laut, masuk hutan, pokoknya liburnya tuh ekstrim. Ya oke lah teman-teman, aku sekarang mau tidur ya. Jam berapa sekarang? Jam 12:40 aku mau tidur. Nanti vlognya aku lanjut besok pagi ya. Nah ini keesokan harinya teman-teman, ini tuh lantai 17 ya, jadi aku tuh betah banget duduk di balkon. Jadi kalau mau lihat sunrise atau sunset, kita tuh nggak usah naik gunung, dari sini aja bagus banget. Sunrise-nya, sunsetnya itu bagus banget teman-teman. Ini tadi pagi abis sholat subuh tuh pengen duduk di sini, tapi kok dingin, sekarang tuh udah mulai dingin ya teman-teman. Dan majikan aku belum pulang, jadi aku masih nyantai-nyantai, kayaknya malam ini pulangnya ya, atau mungkin sebentar lagi, ini hari Senin ya teman-teman. Nah pemandangan sehari-harinya kalau pagi ya begini, emak-emak lagi olahraga ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.